Bagaimana jadinya jika udara yang kita hirup sehari-hari perlahan berubah menjadi ancaman mematikan tanpa ada tanda-tanda badai atau petir? Mengapa sebuah wilayah yang dikenal dengan musim dinginnya yang sejuk kini justru mencatat ribuan kematian hanya dalam hitungan minggu akibat cuaca yang panas? Apakah bumi sedang mengirimkan sinyal darurat yang selama ini sengaja kita abaikan? Ataukah ini adalah awal dari realitas baru yang harus dihadapi oleh umat manusia? Sebuah fenomena cuaca ekstrim berskala masif sedang mencengkram Eropa dan dunia. Gelombang panas atau heatwave ekstrim tidak lagi menjadi prediksi masa depan di dalam laporan para ilmuwan, melainkan sebuah kenyataan pahit yang kini sedang memakan korban jiwa di berbagai kota besar di belahan bumi utara. Inilah kisah cuaca ekstrim melanda dunia. Bencana ini tidak datang dengan gemuruh, melainkan merayap perlahan melalui peningkatan suhu udara yang tidak lazim sejak pertengahan Juni 2026. Berdasarkan pemantauan instrumen meteorologi di seluruh benua, anomali cuaca mulai terlihat ketika area tekanan tinggi berukuran masif terbentuk dan tertahan di atas wilayah Eropa. Fenomena yang melumpuhkan Eropa dan dunia ini bukanlah sekedar hari panas yang terik. Para ahli meteorologi dari Organisasi Meteorologi Dunia WMO menjelaskan bahwa ada mekanisme atmosfer rumit dan faktor perubahan iklim jangka panjang yang mendasari bencana ini. Posisi geografis Eropa berada di kawasan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika atmosfer Atlantik, Laut Mediterania dan Arktik. Ketika suhu global meningkat, keseimbangan di antara ketiga sistem tersebut ikut berubah. Massa udara panas dari Afrika Utara semakin mudah bergerak ke utara. Pada saat yang sama, tekanan udara tinggi dapat bertahan lebih lama di atas daratan Eropa, membentuk apa yang dikenal sebagai heat dome atau kubah panas. Kubah tekanan tinggi ini bertindak sebagai tutup panci raksasa yang merangkap udara panas di dekat permukaan tanah. Ketika udara mencoba naik untuk mendingin, sistem tekanan tinggi menekan udara tersebut kembali ke bawah. Proses kompresi ini menyebabkan suhu udara semakin meningkat dan menjadi jauh lebih panas. Udara panas terperangkap di dekat permukaan bumi. Langit tetap cerah tanpa banyak awan. Sinar matahari terus memanaskan permukaan tanah sejak pagi hingga sore. Karena hampir tidak ada hujan yang mampu menurunkan suhu, panas terus terakumulasi dari hari ke hari. Tanah yang mulai mengering memperburuk keadaan. Ketika kelembapan tanah berkurang, semakin sedikit energi matahari yang digunakan untuk menguapkan air. Hampir seluruh energi tersebut berubah menjadi panas, menyebabkan temperatur meningkat lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih memiliki cadangan air cukup. Inilah salah satu alasan mengapa gelombang panas seringkali saling memperkuat dirinya sendiri. Semakin kering suatu wilayah, semakin mudah wilayah tersebut menjadi lebih panas. Semakin panas, semakin banyak air yang menguap. Semakin banyak air yang menguap, semakin kering tanahnya. Siklus ini menciptakan lingkaran yang sangat sulit diputus. Di kota-kota besar situasinya bahkan lebih buruk. Gedung bertingkat, jalan beraspal, beton, kaca, minimnya ruangan hijau menciptakan fenomena urban heat island, yaitu kondisi ketika suhu kawasan perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan di sekitarnya. Material bangunan menyerap panas sepanjang hari lalu melepaskannya secara perlahan pada malam hari. Akibatnya udara tetap terasa gerah bahkan setelah matahari terbenam. Kondisi inilah yang membuat banyak penduduk perkotaan kehilangan kesempatan untuk mendinginkan tubuh mereka secara alami. Bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, penderita penyakit jantung, diabetes atau gangguan pernapasan, satu malam tanpa penurunan suhu dapat menjadi perbedaan antara bertahan hidup dan mengalami kondisi medis yang mengancam jiwa. Intensitas gelombang panas Juni 2026 terekam dengan jelas melalui angka-angka ekstrim yang dilaporkan oleh berbagai badan meteorologi nasional. Rekor demi rekor bertumbangan di seluruh penjuru benua. Fenomena ini bersifat masif dan tidak terlokalisasi di satu titik saja. Di Jerman, layanan cuaca Jerman DWD menyatakan situasi ini sebagai fenomena bersejarah setelah 252 stasiun cuaca di seluruh penjuru negeri mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang masa secara bersamaan.
Bahkan hingga tanggal 27 Juni sebanyak 46 stasiun pemantau mendeteksi suhu udara yang secara konsisten berada di atas 40 derajat Celcius. Dampak paling mengerikan dan nyata dari gelombang panas ini adalah hilangnya nyawa manusia dalam skala masif dalam waktu yang sangat singkat. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengonfirmasi bahwa lebih dari 150 juta orang terdampak langsung oleh cuaca ekstrim ini. Dengan laporan awal mencatat lebih dari 1.300 kematian berlebih di seluruh benua sejak fase awal gelombang panas. Namun angka tersebut segera melonjak drastis ketika data resmi dari masing-masing Kementerian Kesehatan mulai diintegrasikan. Prancis menjadi wilayah yang mencatatkan dampak korban jiwa paling masif. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan bahwa pada periode pekan 22 sampai 28 Juni 2026 terjadi lonjakan dramatis sebanyak 2.025 kematian lebih dibandingkan dengan pekan biasa sebelum gelombang panas menyerang. Angka ini mewakili peningkatan kematian sebesar hampir 30% di seluruh negeri. Menteri Kesehatan Prancis Stéphane Rich menyatakan bahwa kematian didominasi oleh kelompok usia di atas 45 tahun, dengan kerentanan tertinggi berada pada populasi lansia. Pemerintah Prancis juga memperingatkan bahwa angka 2025 kematian ini masih merupakan perkiraan awal yang kurang tepat, mengingat lambatnya proses birokrasi pelaporan medis dari wilayah-wilayah terpencil dan daerah yang terdampak parah. Jumlah kematian real di lapangan dipastikan jauh lebih tinggi daripada data awal yang dirilis ke publik. Kondisi serupa juga melanda negara tetangga. Belgia mencatatkan 1.222 kematian berlebih selama periode yang sama. Sebuah angka yang 39% lebih tinggi dari kondisi normal pada musim panas. Mengapa suhu panas bisa menjadi begitu mematikan bagi manusia? Dalam dunia medis, fenomena ini dikenal sebagai heat stress atau stres panas ekstrim. Tubuh manusia memiliki mekanisme internal untuk mempertahankan suhu inti pada kisaran 37 derajat Celcius, terutama melalui produksi keringat yang menguap dan mendinginkan kulit. Namun ketika suhu lingkungan melonjak ekstrim dan kelembapan udara tinggi, proses penguapan keringat menjadi terhambat. Ketika tubuh menyerap lebih banyak panas daripada yang mampu dilepaskan, suhu inti tubuh akan naik secara drastis, memicu kegagalan organ-organ dalam, pengentalan darah, dan serangan stroke panas, heat stroke yang mematikan. Ancaman ini diperparah oleh apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai fenomena malam tropis, tropical night. Di Eropa, istilah ini merujuk pada kondisi di mana suhu udara pada malam hari tidak mampu turun di bawah 20 derajat Celcius. Armel Castellan, seorang pakar dari kantor bersama iklim dan kesehatan WHO-WMO, menjelaskan resiko fatal di balik fenomena ini. Malam hari seharusnya menjadi jendela waktu krusial bagi tubuh manusia untuk melakukan pemulihan biologis, menurunkan suhu inti tubuh, dan mengistirahatkan sistem kardiovaskular dari tekanan yang dialami sepanjang siang. Jika suhu malam hari tetap tinggi, proses pemulihan tersebut gagal terjadi. Tubuh dipaksa berada di bawah tekanan konstan selama 24 jam penuh tanpa jeda. Inilah mengapa suhu minimum di malam hari seringkali jauh lebih mematikan dan lebih akurat dalam memprediksi angka kematian daripada suhu puncak di siang hari. Selain merenggut nyawa manusia secara langsung, suhu ekstrim dan kekeringan akut yang dibawa oleh gelombang panas ini memicu bencana lingkungan turunan yang sangat masif di berbagai negara Eropa, khususnya di wilayah selatan. Prancis bagian selatan berada dalam kondisi siaga tertinggi akibat risiko kebakaran hutan yang ekstrim. Meteo France terpaksa mengeluarkan peringatan merah untuk hari Jumat dan Sabtu karena kondisi atmosfer dan kekeringan tanah membuat vegetasi menjadi sangat mudah terbakar, jauh melampaui ambang batas normal musim Prancis. Perdana Menteri Prancis mengungkapkan fakta mengerikan bahwa hampir 7.000 titik kebakaran hutan telah pecah sejak awal musim panas ini. Kebakaran ini telah menghanguskan sedikitnya 8.700 hektar lahan hijau dan terus meluas. Salah satu insiden terbesar terjadi di wilayah Sainte-Marie-la-Mer, di mana kobaran api cepat menyebar ke kawasan Canet and Roussillon, memaksa otoritas keselamatan melakukan evakuasi darurat terhadap hampir 3.000 warga.
dan wisatawan dalam satu malam. Dampak tidak langsung lainnya juga terlihat dari dinamika aktivitas masyarakat. Demi menghindari suhu panas yang menyengat di dalam, banyak warga berbondong-bondong menuju sumber air, sungai, dan pantai untuk mendinginkan diri. Namun langkah ini justru berujung pada tragedi operasional lain. Menteri Dalam Negeri Prancis melaporkan bahwa sejak 18 Juni 2026 tercatat sedikitnya 72 orang tewas akibat tenggelam di berbagai lokasi perairan publik. Banyak dari insiden ini dipicu oleh hydrofusion atau shock thermal, sebuah kondisi di mana tubuh yang sangat panas mendadak mengalami henti jantung atau kram otot hebat saat melompat ke dalam air yang bersuhu jauh lebih dingin. Meskipun di beberapa titik seperti Belanda sempat mengalami penurunan suhu, data meteorologi jangka pendek menunjukkan bahwa ancaman ini masih jauh dari selesai. Sebagai respon terhadap situasi darurat ini, WMO bersama WHO dan mitra internasionalnya bergerak cepat mobilisasi sistem peringatan dini terintegrasi Early Warning System, serta menyusun rencana aksi kesehatan panas Heat Health Action Plan. Langkah-langkah ini meliputi penyediaan ruang pendingin publik. Kota-kota besar di Prancis, Belgia, dan Jerman mulai mengubah gedung-gedung pemerintahan, perpustakaan, dan fasilitas umum menjadi tempat perlindungan ber-AC bagi warga yang rumahnya tidak dilengkapi dengan sistem pendingin. Modifikasi jam kerja, pembatasan ketat mulai diberlakukan bagi sektor konstruksi dan pekerja lapangan. Mereka dilarang beraktivitas di luar ruangan pada jam-jam krisis. Umumnya antara pukul 11 hingga pukul 16 untuk menjaga kasus sengatan panas massal. Sistem pemantauan lansia, komunitas lokal dan petugas medis diaktifkan untuk melakukan pemeriksaan door to door terhadap warga lanjut usia yang tinggal sendiri, guna memastikan mereka mendapatkan hidrasi yang cukup dan tidak terjebak dalam kamar yang panas. Kemudian manajemen infrastruktur energi, gelombang panas menuntut penggunaan energi listrik yang luar biasa tinggi untuk pengoperasian AC, dan pada gilirannya menekan jaringan listrik nasional. Otoritas listrik di beberapa negara Eropa harus melakukan rekayasa beban agar tidak terjadi pemadaman massal yang bisa berakibat fatal bagi fasilitas kesehatan. Ini menjadi bukti nyata dan tidak terbantahkan bahwa perubahan iklim global bukan lagi sebuah narasi abstrak tentang masa depan. Ketika benua yang dikenal dengan pengelolaan lingkungan dan teknologi majunya harus bertekuk lutut dan mencatat ribuan kematian akibat suhu udara, dunia sedang diperlihatkan pada batas ekstrim kemampuan adaptasi manusia. Realitas baru ini menegaskan bahwa setiap kenaikan fraksi derajat suhu global akan dibayar mahal dengan keselamatan jiwa manusia dan stabilitas ekosistem bumi. Kini, riak panas yang bergetar di atas aspal Paris, Berlin, dan Madrid bukan lagi sekedar anomali cuaca musiman. Dia adalah cetak biru dari masa depan yang telah tiba lebih cepat. Ketika benua dengan kesiapan infrastruktur terbaik di dunia pun harus menghitung ribuan nisan baru akibat cuaca yang mereka hirup. Sebuah kebenaran tak terbantahkan menyeruak ke permukaan. Alam tidak sedang bernegosiasi dengan kita. Eropa Barat dengan segala teknologi dan sistem medis mutakhirnya kini dipaksa berdiri di garis depan melawan musuh tak terlihat yang bernama pemanasan global. Gelombang panas Juni 2026 telah merobek ilusi bahwa manusia bisa sepenuhnya mengendalikan dampak dari kerusakan planet ini. Kita tidak lagi memiliki kemewahan untuk memandang perubahan iklim sebagai sekedar angka-angka statistik di atas dokumen perjanjian internasional. Saat matahari esok hari terbit dan kembali memanaskan kubah atmosfer bumi, sebuah pertanyaan besar tetap menggantung di udara yang pengap. Apakah tragedi senyap ini akan menjadi lonceng peringatan terakhir yang berhasil menyadarkan umat manusia? Ataukah kita akan terus berjalan dengan mata tertutup, membiarkan bumi perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang terlalu panas untuk ditinggali oleh anak cucu kita nanti? Pilihan sekaligus konsekuensinya sepenuhnya ada di tangan kita hari ini. Sekian kisah kali ini, kita kembali ke kisah yang lain. Bye-bye.